Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Kok kelihatan lesu, nggak seperti biasanya? Iya nih Bu Yuni, sebenarnya saya ada sesuatu yang akan saya sampaikan sama Bu Yuni. Kira-kira Bu Yuni ada waktu nggak ya, waktu luang untuk saya agak sebentar aja Bu? Ada Bu, kebetulan sekarang saya lagi tidak ngajar. Ada apa ya Bu? Sebenarnya saya mau sharing nih Bu. Saya sedang mengalami permasalahan untuk siswa tentang pembelajaran di kelas 8A Bu. Oh iya, kira-kira yang membuat kira-kira permasalahan kelas 8A-nya apa ya Bu? Gini Bu, anak kelas 8A itu 80% nilai ujiannya di bawah KKM Bu. Oh, kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya rendah sebenarnya apa? Yang apa ya menurut Bu Wiwi? Saya merasa loh Bu, sebenarnya di kelas itu saya sudah merasa maksimal Bu untuk melakukan pembelajaran. Tapi kok masih saja ya Bu siswa itu kayak nggak paham, terus antusias belajarnya kurang Bu. Kira-kira anak-anak tersebut tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Ya, itu Bu, kalau itu saya merasa siswanya malas belajar ya Bu ya. Dalam proses pembelajaran itu saya merasa anak tuh ribut dan terus proses pembelajaran itu tidak konduktif Bu. Kalau saya lihat siswanya itu kurang antusias dalam pembelajarannya Bu. Oh, jadi motivasinya agak berkurang ya, Bu? Iya, begitulah Bu, kira-kira Bu. Oh, biasanya Ibu kalau mengajar medianya menggunakan media apa, Bu? Kalau malah ngajar saya biasanya menggunakan modul ajar yang biasa ya Bu ya. Kadang menggunakan metode ceramah, kemudian anak itu saya suruh mencatat Bu. Nah, seperti itu Bu, mencatat di buku buku catatannya. Oh, jadi Ibu menggunakan metode itu saja ya, Bu? Iya Bu, saya pakai itu Bu. Saya nggak bingung Bu, kira-kira kalau menurut Bu Yuni apa ya Bu ya yang kira-kira bagus ya Bu untuk anak tuh biar lebih antusias Bu? Saya masih bingung Bu. Ibu sudah pernah mencoba menggunakan metode lainnya selain dari metode itu belum? Sudah Bu, saya menggunakan kadang metode diskusi Bu. Oh, jadi kalau saya simpulkan, anak-anak yang belajar di kelas 8A itu nilainya rendah di bawah KKN karena ketika diajar antusias dan motivasinya rendah ya, Bu. Iya Bu. Nah, menurut Ibu ada cara lain nggak terhadap anak-anak agar lebih tertarik dengan materi pembelajaran yang Ibu ajarkan? Mungkin ada ya Bu ya lewat metode lainnya, mungkin saya harus memvariasikan pembelajarannya, mungkin di situ Bu. Wah, itu malah lebih bagus lagi, Bu. Ada hal lainnya tidak yang bisa Ibu lakukan? Untuk hal lain mungkin, saya menggunakan gadget mungkin Bu, saya manfaatkan gadget Bu, untuk pembelajaran yang berbasis teknologi ya Bu, karena untuk anak-anak sekarang ini lebih tertarik dengan teknologi Bu, apalagi gadget. Mungkin di situ saya menggunakan yang berbasis ICT lagi Bu. Mhm. Wah, itu bagus sekali tuh, Bu. Kira-kira nih, Bu, dengan ide Ibu tadi, apa bisa membantu untuk merubah siswa yang dulu tidak fokus dan motivasi rendah, lalu menjadi siswa yang lebih antusias gitu, Bu? Kalau itu mungkin sangat memotivasi ya Bu, soalnya, anak ini sekarang itu kan lebih suka dengan alat-alat teknologi Bu. Jadi dengan saya menggunakan, eee, gadget itu, saya manfaatkan gadget itu, mungkin anak ini akan lebih antusias Bu, bisa merubah dari yang awalnya nggak antusias, sekarang akan menjadi lebih antusias Bu. Nah, dari apa yang
sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan coba? Mungkin langkah ke depan ya Bu, saya akan Hmm. mengajarnya tuh akan lebih kreatif lagi ya Bu ya, lebih berinovatif lagi, mungkin saya harus menggunakan, teknologi, saya manfaatkan gadget untuk anak, mungkin saya dalam pembelajaran PPT-nya, videonya, saya harus menggunakan gadget kayaknya Bu, karena melihat, sekarang ini anak-anak ini akan lebih suka dengan gadget. Nah, jadi dengan saya memanfaatkan gadget, membuat media pembelajaran yang berbasis ICT, mungkin di situ akan, meningkatkan antusias anak dalam belajar, Bu. Wah, itu bagus sekali tuh, Bu. Jadi Ibu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dan Ibu semua perlu dicobakan. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk komitmen ke depannya tentu saya harus konsisten ya, Bu, ya, melaksanakan Mhm. pembelajaran ini harus dengan menarik, medianya harus bervariasi, kemudian, saya harus memanfaatkan perkembangan teknologi, Bu, terutama gadget ini, jadi ya saya harus komitmen di situ, Bu. Lalu siapa coba yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan membantu saya mungkin ini operator sekolah, Bu, karena beliau tuh yang pandai ICT, jadi saya akan minta bantuan sama operator guru rekan sejawat saya yang pandai ICT-nya, Bu. Di situ saya, yang akan membantunya nanti, Bu. Wah, bagus ya, Bu. Nanti jangan lupa juga, Bu, sharing bersama gitu loh, Bu. Ya, dari Saya situ yakin, mhm, ya, saya Bu, yakin nanti nih kita Ibu akan bisa sharing, Bu, di situ melaksanakan nanti dengan ya, Bu, baik. dengan bersama-sama, kita akan sharing nanti ya, Bu, ya. Mhm. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Wiwi setelah melakukan coaching nih dengan saya gitu? Ya, setelah saya melakukan coaching ini, Bu, saya merasa lega, Bu. Jadi terbuka pikiran saya tadi, Bu, yang tadinya, sudah bingung ya, Bu, ya, karena kok nggak ada perubahannya, kok seperti ini. Jadi dengan saya coaching dengan Bu Yuni, saya merasa lega, terbuka pikirannya untuk mengembangkan ke depannya, Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang sekali. Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri, bisa menemukan solusinya sendiri dengan coaching ini ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, atas waktunya sudah, diberikan kepada saya, sehingga saya bisa terbuka untuk ke depan.